Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cayara dari kelas 8 Talenta. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Abu Bakar. Abu Bakar termasuk pelopor kaum muslimin pertama, as-sabiqunal awalun, para pendahulu. Ia adalah orang yang mempercayai Rasulullah di saat banyak orang menganggap beliau gila. Abu Bakar termasuk orang yang sikap mengorbankan nyawanya. Di saat banyak orang hendak membunuh Rasulullah, nama awal Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Dalam lembaran sejarah disebutkan nama ayahnya adalah Abu Quhafah. Ini pun bukan nama sebenarnya. Utsman bin Amir demikian nama lain dari Abu Quhafah. Abu Bakar lahir pada 573 Masehi, lebih muda sekitar 3 tahun dari Nabi Muhammad. Sebelum masuk Islam, ia dipanggil dengan sebutan Abdul Ka'bah. Ada cerita menarik tentang nama lain ini, Ummul Khair. Ibunda Abu Bakar sebelumnya beberapa kali. Setiap kali pula mereka meninggal, sampai kemudian ia bernazar akan memberikan anak laki-lakinya yang hidup untuk mengabdi pada Ka'bah. Dan lahirnya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar lahir dan besar, ia diberi nama lain Atik. Nama ini diambil dari nama lain Ka'bah, Baitul Atik, yang berarti rumah purba setelah masuk Islam. Rasulullah memanggilnya dengan sebutan Abdullah. Nama Abu Bakar sendiri konon berasal dari predikat pelopor dalam Islam. Bakar berarti dini atau awal. Suatu hari, Abu Bakar ingin berangkat bergadang ke wilayah Taif bersama rekan bisnisnya, Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah. Tiba-tiba seorang datang menemuinya. Orang itu berkata pada Hakim, "Bibimu Khadijah mengaku suaminya menjadi nabi sebagai Musa. Ia sungguh telah mengabaikan Tuhan-Tuhan." Selanjutnya Abu Bakar berpikir, ia orang yang paling mengerti tentang Muhammad. Sebelum sesuatu terjadi, ia harus menemui beliau untuk memastikan berita tersebut. Setelah itu barulah ia akan menentukan sikap. Abu Bakar mendatangi Rasulullah. Di masa mudanya tidak ada sifat kekanak-kanakan seperti halnya pemuda Quraisy, dan ia mempunyai kebiasaan yang sangat berbeda dengan kaumnya. Semua gambaran dan bayangan itu bergelayut dalam ingatan Abu Bakar. Abu Bakar juga mengingat ulang pembicaraan Bukhairo, seorang penderita yang mengingatkan paman dari tipu daya Yahudi. Akhirnya Abu Bakar sampai juga di rumah Muhammad. Ia masuk menemui sahabatnya dan langsung bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi dengan berita yang telah aku dengar tentangmu?" "Wahai Abu Bakar, maukah engkau kuceritakan sesuatu?" Abu Bakar menjawab, "Ini telingaku, silahkan katakan." Nabi membaca beberapa ayat Al-Quran kepada Abu Bakar. Beliau juga menceritakan kepadanya tentang wahyu yang turun dengan peristiwa di Gua Hiro yang beliau alami. Tanpa ragu belum sampai Rasulullah menyelesaikan ceritanya, Abu Bakar berbisik iri, "Aku bersaksi bahwa engkau orang yang jujur." Setelah itu ia menemui Hakim bin Hizam dan berkata, "Wahai Abu Khalid, kembalikanlah uangku. Aku telah menemukan bersama Muhammad bin Abdullah sesuatu yang telah menguntungkan daripada perniagaan bersamamu." Rasulullah bukan tanpa alasan memilih Abu Bakar menjadi orang sahabat sekaligus mertua beliau ini. Tak seorang pun yang pernah kuajak masuk Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu ragu dan hati-hati. Kecuali Abu Bakar, ia tidak menunggu-nunggu atau ragu-ragu ketika kusampaikan hal ini. Sabda Rasulullah, Abu Bakar emang selalu membenarkan Rasulullah, tanpa sedikit pun keraguan. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar adalah orang pertama yang percaya saat Rasulullah menyampaikan hal itu. Tanpa setitik pun ada kebimbingan di benaknya. Abu Bakar bin Abu Quhafah pada akhir hayatnya dengan keluarnya dari dunia ini untuk masuk akhirat dan tinggal di sana. Orang yang berdusta akan membenarkan, patuhi dan taati dia. Aku tidak mengabaikan segala yang baik sebagai kewajibanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah,
kepada agama, kepada diriku, dan kepada kamu sekalian. Kalau dia berlaku adil, itulah harapanku, dan itu pula yang ku ketahui tentang dia. Tetapi kalau dia berubah, maka setiap orang akan memetik hasil dan perbuatannya sendiri. Yang kuhendaki adalah setiap yang terbaik, dan aku tidak mengetahui segala yang gaib, dan orang yang zalim akan mengetahui perubahan yang mereka alami. Nah, yang tadi saya bacakan itu sedikit kisah tentang Abu Bakar. Pertanyaannya, sebutkan sikap kedermawanan Abu Bakar pada saat menjadi khalifah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.